Selamat sore pemirsa Face TV. Hari ini kita akan membahas satu tema menarik, yakni masalah insentif pajak. Insentif pajak ini dianggap penting bagi pemerintah terhadap sejumlah perusahaan, terutama dalam suasana pandemi COVID seperti ini. Kita tahu bahwa dampak pandemi COVID saat ini sangat luar biasa, dan ini berpengaruh besar terhadap ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kecil. Nah, untuk membahas persoalan ini, di sini sudah hadir 4 narasumber saya. Yang pertama, Bapak Geris Parlaungan Tampu Bolon. Selamat sore, Pak. Jadi beliau adalah Kepala KPP Pratama Tarakan. Terus narasumber kedua, yakni Bapak Muhammad Eskom. Selamat sore, Pak Muhammad. Beliau adalah Wakil Ketua Apindo Kota Tarakan, Kaltara maksud saya. Terus selanjutnya narasumber ketiga, teman saya, Ibu Ana. Panggilan nama lengkapnya Dr. Ana Sri Kaningsi. Beliau saya kenal adalah dosen di Setia Bulungan Tarakan, tapi di sini tercantum sebagai akademisi Setia Bulungan Tarakan. Baik, untuk membahas persoalan ini tentunya ada di dalam acara Dimensi Diskusi Mencari Solusi. Pak Geris, bagaimana atau sejauh mana pelaksanaan insentif pajak PPh ini terhadap perusahaan atau karyawan? Jadi menariknya kita ini kalau ngomong insentif pajak, Pak, kita bisa cerita mengenai pengenaannya, mengenai tarifnya, mengenai pelayanannya. Jadi kalau misalnya kita ngomong pengenaannya, insentifnya sekarang ini ada yang dulunya kena, sekarang tidak kena. Dengan nama tidak dipungut gitu ya. Dengan nama ditanggung pemerintah. Dengan nama dibebaskan gitu ya Pak ya. Dari tarif kita juga ada nih insentifnya. Ada yang misalnya tenaga yang berhubungan langsung dengan Satgas Covid menjadi dikenakan tarif 0% gitu ya. Ada juga yang ditanggung pemerintah tadi ya. Terus ada juga yang angsuran pajaknya dikurangin gitu ya. Lalu juga insentif pajak ini kita juga berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah secara khusus Direktorat Jenderal Pajak. Secara khusus lagi KPP Pratama Tarakan kita yang ada di Tarakan sekitarnya ini. Jadi memang insentif pajak ini kita buat secara komprehensif agar langsung bisa dirasakan manfaatnya gitu Pak oleh masyarakat. Misalnya saya kasih contoh untuk pajak pegawai Pak ya. Kalau kita ngomong insentif pajak pegawai yang sampai dengan 1 tahun dia berpenghasilan 200 juta atau sekitar 17 juta per bulan ya. Maka PPh pasal 21-nya itu Pak, itu ditanggung pemerintah Pak. Jadi let's say misalnya ya Pak ya, pajaknya itu 10 ya dari 100, kita pakai yang gampang-gampang aja ya. Dapat duitnya 100, pajaknya 10. Si pegawai ini yang 10-nya dikembalikan Pak sama perusahaannya. Jadi dia langsung dapat kan uang pajaknya diterima gitu sama dia. Jadi pemerintah itu langsung ngasih ke dia duitnya. Yang biasanya dia pakai bayar pajak, nggak bayar. Ya kan Pak? Nah ini bahasa langsungnya nih. Siapa yang memberikan? Nah ini tadi cara.
Pemberi kerjanya yang biasanya mungutin, ini malah ngasih. Gitu Pak. Ada lagi misalnya Pak untuk UMKM. Nah, yang biasanya bayar 0,5% ya Bu ya. Sekarang jadi 0. Nah, itu Pak. Itu mengenai pengenaan dan tarif. Nah, contoh lagi nih pelayanan nih Pak. Pelayanan kita selama insentif ini, kan kita tahu nih, insentif ini memang orang-orang itu mobilitas juga sulit ya. Nah, pelayanan kita ini selama insentif ini kita pakai pendekatan teknologi. Meskipun tatap muka masih bisa. Jadi yang pertama itu dia bisa akses mobile, internet, klik, ya kan Pak? Nah, bisa juga dia telepon, call, ya kan? Nah, kita banyak nih nomor-nomornya nih. Nomor-nomor WA, nomor-nomor telepon. Tapi masih bisa juga ke counter. Langsung datang tatap muka. Dengan tentunya segala macam protokol kesehatan. Jadi kita di kantor melayani wajib pajak yang mau datang itu dengan cara membuat SOP protokol kesehatan yang ketat namun tetap nyaman. Nah, itu Pak mungkin saya rasa awalan diskusi kita nih. Ya Ibu ya sama Pak Muhammad ya mengenai insentif karena kita bercerita mengenai sesuatu yang menarik dan komprehensif. Gitu Pak, mungkin Pak. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Muhammad. Bisa Ya. dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Salam hormat Pak dan Bu Ana. Baik, saya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Pada prinsipnya bahwa pelaku usaha, APindo khususnya, dengan dengan semua unsur yang ada, kita mendukung penuh kebijakan pemerintah tentang munculnya insentif pajak. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah terobosan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan pegawai sesungguhnya kan. Karena otomatis kan pegawai tidak dipotong pajak. Akibatnya dia punya uang lebih banyak yang dibawa pulang tiap bulan, begitu Pak ya? Ya, dengan itu kemudian ia punya uang belanja lebih banyak untuk dibelanja. Sehingga ekonomi akan tumbuh. Ya, ekonomi akan tumbuh sehingga nanti kan bila ekonomi tumbuh kan maka masyarakat hidupnya akan lebih sejahtera kan logikanya begitu. Nah, kemudian kita juga APindo mengapresiasi bahwa kantor pajak kan sudah menerapkan konsep hibrid dalam pelayanannya Pak ya. Artinya ada online, ada offline. Nah, memang yang dibutuhkan saat ini adalah mungkin yang kita lihat kondisinya adalah insentif pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan segala aturan dan kebijakannya masih belum sampai sosialisasi maksimal ke badan usaha maupun masyarakat. Termasuk tadi misalnya UMKM. UMKM yang dulu 1% kemudian jadi 0,5%. Kemudian dengan PMK yang 82 jadi 0% gitu Pak. Nah, ini kan sebuah terobosan yang baik, kemudian bagaimana menghidupkan UMKM. Karena sesungguhnya Pak, di masa COVID ini, pengusaha itu bertahan saja usahanya itu sudah hebat banget. Ya, bisa bertahan saja hebat banget. Maka kemudian kita APindo mendukung penuh upaya-upaya itu. Kemudian tentunya dengan kemudian bagaimana ini informasi ini insentif pajak bisa sampai ke seluruh lapisan mereka paling bawah yang membutuhkan informasi ini. Supaya nanti tidak terjadi lagi kemudian misinformasi. Karena misinformasi yang terjadi kemudian kalau dihantam dengan dahsyatnya efek media sosial, hoax itu, wah ini akan lebih dampaknya akan lebih besar buat masyarakat. Nah, saya pikir itu. Kemudian, nah bagaimana ke depannya? Kita berharap bahwa insentif pajak yang diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, semoga saja COVID sudah selesai di 2022. Kalaupun masih ada, mungkin bisa dipertimbangkan kemudian supaya insentif pajak ini bisa tetap dilanjutkan, ya. Karena pengusaha itu butuh pegawai itu butuh penghasilan yang lebih banyak kemudian, dan kita tidak boleh lupa pengusaha dan masyarakat bahwa pemerintah membangun bangsa ini dengan pajak, sehingga tidak mungkin juga pajak itu dihapus semua. Saya kira itu poin penting mengawal diskusi kita pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan selaku mewakili dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Demikian. Kira-kira bisa nggak disebutkan itu insentifnya berapa untuk pegawai atau karyawan? Ya, ini kan untuk PMK 82 kan ada 6 item insentif pajak Pak ya. Yang ya nanti detailnya mungkin akan dijelaskan oleh beliau supaya nanti
tidak misinformasi ya, dan tidak muncul nanti isu-isu ini hoax nih gitu ya. Ya supaya nanti tapi pada prinsipnya berapapun jumlah insentif pajak yang diberlakukan, kita pengusaha mendukung penuh. Ya, semakin dia banyak, semakin besar nilainya, kita semakin mendukung sesungguhnya ya. Supaya perusahaan tetap bisa hidup, karyawan tetap bisa gajian dan bisa bawa pulang uang lebih banyak sehingga dia dapat belanja lebih banyak untuk kehidupannya. Saya kira begitu. Baik. Sekarang saya ke Bu Ana. Silakan Bu Ana. Terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak Mamat gitu ya. Menyikapi dari kedua narasumber sebelumnya yang beliau Pak Gerit ya itu menyampaikan bahwa ada beberapa insentif. Terus kemudian dari Apindo sangat merespon dengan baik. Itu saya rasa wajar ya karena memang perlu juga stimulus gitu ya bagi Apindo gitu ya supaya bisa menggerakkan usaha-usahanya dan usaha itu nanti juga akan nantinya diharapkan bergerak setelah bergerak. Tadi disampaikan sampai tanggal 31 Desember dan 31 Desember saya berharap sih jangan diperpanjang insentif itu gitu. Kalau diperpanjang terus karena pajak itu merupakan darah bagi negara gitu ya. Kalau semuanya nanti diinsentif, nah gimana? Negara akan diinsentifin pajaknya dari luar dalam tanda kutip pinjaman. Kan itu juga merepotkan gitu ya. Nah, dalam kurun waktu yang diberikan ini saya berharap pengusaha itu bangkit terus kemudian nanti bisa menyuplai apa yang tadi diharapkan dari penerimaan pajak sesuai dengan penerimaan pajak yang akan ditargetkan di 2021. Saya melihatnya sih mudahan tercapai gitu ya. Terus kemudian di situ juga ada bahwa akan ada mencari subjek pajak lain gitu ya. Tapi kalau menurut saya yang itu nanti gitu karena ini masih dalam masa pandemi gitu ya. Nah, terus kemudian pajak sendiri itu tuh sebenarnya apa sih gitu kan? Pajak itu yang merupakan kewajiban daripada wajib pajak untuk memberikan pajaknya ke negara gitu ya melalui kantor ini gitu. Nah, kantor pajak gitu. Nah, sekarang yang kita perlu cermati di luar insentif itu, apakah kita masyarakat sudah patuh benar gitu loh, patuh melakukan wajib pajak. Nah, itu perlu juga disikapi gitu. Nah, itu juga ada yang namanya teori perilaku atau teori kepatuhan itu ya, teori kepatuhan daripada si wajib pajak. Nah, itu. Nah, teori kepatuhan itu biasanya juga menyangkut dengan teori moral gitu ya, bahwa terkait dengan pribadi kita ada kejujuran, ada apa itu segala macam di situ indikatornya gitu. Nah, itu bagaimana gitu ya. Nah, selama ini kan juga pemerintah sudah melakukan banyak hal ya. Sebelumnya itu juga beberapa kali menurunkan daripada insentif pajak tersebut ya. Tadi dicontohkan UMKM dari 1% ke 0,5 terus sekarang 0 gitu ya. Nah, ini tidak terkait, ini kan sudah istilahnya diberikan motor, diberikan kesempatan pajak itu tidak ada. Tetapi tidak hanya dari sekedar pajak itu untuk dia itu bangkit gitu. Harus dari hal yang lain juga, terutama juga UMKM gitu ya. Mungkin sinergi dari beberapa instansi gitu ya untuk menggerakkan usaha itu sehingga nantinya insentif wajib pajak itu atau insentif pajak itu penghapusan atau segala macam itu ya saya berharap jangan terlalu lama panjangnya. Kalau lama panjangnya artinya ya kita masih begini-begini terus. Tidak ada sebuah apa yang diberikan oleh negara tadi tidak terwujud dengan baik. Justru mungkin akan menjadikan malas. Orang aku nggak dikasih kok pajaknya nggak ada, udah gini aja nah gitu. Itu Pak mungkin dari saya. Baik. Terima kasih. Pak Geris nyambung tadi mungkin ada angka-angka yang mau mengenai insentif. Oke, kalau angka ya. Angka
Jadi saya mau bilang bahwa sampai dengan saat ini kita itu punya budget untuk insentif pajak itu sampai dengan 531 triliun ya. Nah, dan ini sekarang sudah ada 88% yang diserap. Artinya memang secara angka itu banyak insentif perpajakan yang sudah dimanfaatkan. Ini yang dimanfaatkan. Jadi nyata gitu Pak. Nyata orang yang biasanya bayar sekarang ditanggung pemerintah. Pegawai yang biasanya dipotong pajaknya sekarang yang ada pajaknya dibawa pulang. Nah, gitu kan Pak ya. Terus untuk penerima penghasilan karena kegiatan dia di Satgas misalnya ya, Satgas Covid, itu dikenakan tarif 0%. Nah, jadi secara real ini ada pemanfaatan. Gitu. Jadi ini bukan cuman kayak, oke, kita buat program, terus duitnya kemana gitu. Ini ada duitnya, sudah 80%. Dan ini terukur gitu ya. Terus tadi, berapa sih insentif yang diberikan pemerintah selama Covid? Nggak cukup 6, banyak Pak sebenarnya Pak. Apalagi ditambah dengan insentif yang memang sudah ada sebelum Covid. Ya. Misalnya penurunan tarif secara gradual, itu sebelum Covid juga sudah dibuat pemerintah. Dan itu tercermin di Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari 25, sekarang 22, nanti akan sampai dengan 20 ya. Apa dong insentifnya? Tadi sudah saya sampaikan. Misalnya untuk orang penerima penghasilan. Untuk orang yang menerima penghasilan, kalau dia pegawai, dikasih insentif. Pajak penghasilannya ditanggung pemerintah. Iya kan? Lalu bagaimana dengan orang pribadi yang bukan pegawai? Ada insentif nggak? Ada. Kalau misalnya dia UMKM, di UMKM, ditanggung pemerintah. Nah, tapi menariknya, saya ketemu bahkan di Tarakan, ketika kita dorong dia, malah dia bilang gini, Pak, kami ini sadar kalau sekarang ini pandemi, kita harus bertolong-tolongan. Dia bilang gitu, Pak. Dia nggak mau pakai, Pak Muhammad sama Bu Ana. Saya tetap bayar aja, Pak. Iya, padahal kita bilang, oh ini bisa ini, Bapak Ibu DTP ini salah satu pengusaha UMKM di kita. Dia bilang, memang kami ini juga mengalami kesulitan, katanya. Apalagi pada masa pandemi itu kan cuma bisa take away ya misalnya ya. Tapi dia bilang, yang lebih susah dari kami banyak, katanya gitu. Saya sampai, iya ya, seperti itu. Nah, jadi itu insentif untuk UMKM. Lalu bagaimana kalau misalnya dia orang pribadi tapi nggak UMKM? Apa insentif untuk kami? Ada Pak. Kalau misalnya dia terlibat, misalnya dia orang pribadi, dia punya pembukuan yang baik gitu ya, dia terlibat untuk mendorong penanganan COVID, maka nanti dia bisa biayakan dan itu didouble gitu biayanya. Misalnya biayanya berapa? Ada pengalinya, ada konstantanya, sehingga lebih besar gitu Pak. Ya, karena logikanya tentu kalau dia di luar UMKM, ya dia mampu dong, dia nggak terdampak sama COVID ini seperti terdampak tapi tidak seperti untuk yang UMKM gitu ya. Bagaimana dengan konsumsi? Nah, dengan konsumsi juga sama. PPN ya, kalau untuk yang COVID itu ada insentifnya gitu kan. Untuk barang masuk SKB dibebaskan pasal 22-nya. Jadi kita ada pajak penghasilannya tidak dipungut, ya, ditanggung pemerintah, kemudian ada dibebaskan gitu ya. Ada yang tarifnya dikenakan 0% gitu ya, Pak ya. Jadi memang banyak, Pak. Banyak. Sekarang menariknya insentif ini sampai kapan gitu ya, Bu ya. Memang benar, ini kan diperpanjang. Harapannya kan waktu itu sampai Juni udah beres nih. Kita udah keluar dari, tapi faktanya second wave. Second wave kita ditarakan juga sampai saat ini masih PPKM masih level 4 ya Pak ya? Dan masih zona merah ya kalau nggak salah saya ya. Nah, diperpanjang lah Pak sampai bulan 12. Jadi dia sifatnya sesuai kebutuhan. Tentu kalau misalnya nanti sudah membaik, kebijakannya akan berbeda. Tapi jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena insentif itu akan selalu diberikan dengan melihat kebutuhan, gitu. Bahkan sebelum insentif, Pak, kalau misalnya kita memasukkan barang modal, ya, itu untuk pengusaha-pengusaha ya, Pak ya. Itu dibebaskan PPN-nya sama PPh pasal 22-nya, gitu. Jadi
untuk barang-barang strategis, ya, penyerahan dalam negerinya, impornya itu dibebaskan. Lalu penurunan tarif secara gradual, ya kan? Itu juga dibebaskan. Jadi maksud saya, ketika nanti COVID sudah selesai, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, maka pastilah pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan lainnya, selalu berdasarkan konteksnya saat itu, gitu ya Pak ya. Kan nggak mungkin dong kalau misalnya nanti COVID udah selesai, terus kita masih kasih fasilitas pembebasan PPN untuk alat-alat kesehatan seperti sekarang. Kurang relevan dong, kayak gitu ya. Atau mungkin nanti sudah tumbuh, masa UMKM masih 0%, kembali dong ke 0,5 gitu ya. Tapi mungkin insentif mereka dari yang lain. Tadi menarik yang kata Bu Ana, pajak nggak satu-satunya pendorong, bener loh. Saya pernah baca ya Bu ya, pajak itu cuma salah satu loh. Dan bahkan banyak penelitian yang bilang bahwa dia itu paling dia faktor nomor 10, nomor 11, atau nomor 9. Artinya memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tadi, tidak melulu pajak. Memang benar pajak ini sumber pembiayaan utama negara kita. Tapi penelitian-penelitian yang valid bilang, bukan cuma pajak, banyak hal-hal lain yang lebih signifikan dari pajak. Sehingga, ayo insentif pajaknya kita manfaatkan. Dan kita patuh. Sekarang ini Pak, lucu Pak. Kalau kita mau ngomong insentif pajak Pak, artinya kan itu kita menyasar orang yang sudah masuk ke dalam administrasi pajak. Tapi kalau misalnya kita nggak memasukkan laporan kita, kepatuhan kita, itu memang pemanfaatan tadi bisa kurang mengena. Nah, karena orang-orang masih belum masuk laporannya, kepatuhannya. Dan salah satu hal yang selalu dari dulu ya itu masalah sosialisasi. Benar tadi kata Pak Muhammad. Ayo dong semuanya kita bisa tahu. Betul Pak, kami juga sangat mau, kita sangat ingin. Dan lebih ingin lagi kalau ini semuanya bersama-sama. Contoh ini Pak, ini dimensi nih, Face TV. Nah ini kan sebenarnya salah satu bentuk, iya benar ini mendorong orang untuk ngerti. Nah hal-hal seperti ini sangat kami apresiasi, ya kan Pak? Karena kalau kita turun terus, itu ternyata saat ini kita harus evaluasi. Oh ternyata kita turun terus masih banyak juga yang belum. Kalau kayak gitu, ayo kita semuanya. Nggak cuman pegawai kantor pajak, nggak cuman pegawai DJP, kan gitu ya Bu ya. Nggak cuman media sosial platformnya DJP, tapi platform-platform media sosial lain, platform-platform media lain, bareng-bareng. Ini harapannya tentu tadi Pak, pengetahuan kesadaran pajak juga semakin mengena. Termasuklah di dalamnya kalau ternyata ada insentif pajak. Gitu Pak. Ini misalnya nih Pak, mohon maaf nih Pak. Ada satu daerah nih, misalnya di daerah remote lah di wilayah kita ini ya. Wah, itu dikasih dana dari pemerintah misalnya, digunakan. Tapi mereka nggak ngerti kalau mereka gunakan dana itu nanti harus bayar pajak. Jadi pas kita buat rapotnya, wah ini daerah ini, mana pajaknya gitu kan. Nah, kita ke sana, tapi kan tentu itu remote itu kita ke sana paling sekali ya, 2 kali. Jadi kalau misalnya semuanya bareng, nggak cuma pemerintah, termasuk juga masyarakat, apapun sektor kegiatannya, ini akan lebih mengena. Itu mungkin Pak. Oke, kita rehat sejenak.